Horas menjua-jua. Ni hao ma. Jumpa kembali dengan keluarga campur aduk. Teman-teman, nih saya mau cerita ya, mulai kita boarding di Jakarta sampai kita tiba di Maastricht atau Belanda. Terutama kan proses imigrasi atau prosedur yang mungkin yang berbeda dengan sebelum sama sesudah pandemi. Terus terang ini adalah penerbangan pertama kita setelah pandemi setelah bulan April tahun 2020. Jadi terus terang waktu itu kita persiapan ke Belanda itu kita cukup dedean, perlu apa, perlu ini, kita browsing semua internet. Jadi dengan teman-teman mengikuti kita yang akan terbang ke Belanda terutama, semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Jadi begini, waktu kita di Turkish Airlines counter yang di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, itu yang dicek seperti biasa, cek visa, paspor ya. Nah itu terus kita hanya dicek surat vaksin ya, sama PCR, vaksin 2 kali itu. Nah ternyata vaksin itu PCR test itu kan di peraturan dari negara Belanda itu berlaku dari 2 kali 24 jam atau 48 jam. Jadi kita udah hitung. Nah ternyata pesawat Turki Airlines itu ke Istanbul itu delay 2 jam. Ismin kalau 2 jam itu kita terlalu mepet. Kita punya apa nih, hasil PCR kita berlaku itu terlalu mepet. Kita udah dedean. Di waktu di gate kita transit, karena kita udah sempat masuk ya, kita udah duduk di lounge, udah lewat imigrasi segala macam, imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Kita ada tanya waktu di gate-nya itu, kita ada tanya ke petugas Turki Airlines, ground staff-nya. Nah cuma mereka nggak kasih jawaban yang terlalu detail. Kita tanya ini gimana, kata oh nanti ditungguin, oh nanti dipindahin ke penerbangan selanjutnya. Terus kan penerbangan selanjutnya jam berapa, oh kita nggak tahu. Tanyain saya pun nggak heran, masa sih staff Turki Airlines nggak tahu, seharusnya tinggal cek website aja kan dia, bener nggak, kalau dia mau betul-betul kasih informatif. Itu yang agak detail. Terus katanya oh ibu transitnya cuma 25 menit setelah delay ya, seharusnya kita 2,5 jam itu udah kita perhitungkan. Nggak bisa, kita mesti minimal 1 jam. Loh kita juga bingung, kita tanya ini PCR kita, pokoknya jawabannya tidak terlalu tidak terlalu memuaskan ya. Dan terus ya udah kita bilang, nanti kita tanya di bagian connect, atau kita minta bantuan dari kru yang di pesawat ya. Kita pernah dulu minta bantuan di kru pesawat, waktu itu kita naik Chana Sultan juga dibantu. Oke. Nah waktu di pesawat itu hampir 2 jam sebelum tiba di Istanbul, anak saya itu nanya ke kru pramugarinya Turkish Airlines. Kita bilang seharusnya kita ini ke Belanda, ke Amsterdam. Oke, karena kan udah delay 2 jam, kita bilang itu. Apakah pesawatnya nunggu kita, katanya gitu. Dan mereka tetap jawabannya, oh nanti aja di bandaranya Istanbul, nanti ada tanya aja ke connecting transit desk-nya. Oke. Nah udah, kita mungkin ya udahlah, kita lihat apa akan terjadi. Kalau perlu PCR ya kita PCR lagi di Istanbul, tapi cuma kapan keluarnya kita nggak tahu. Udahlah, kita udah pasrah waktu itu. Nah begitu kita mendarat di Istanbul, keluar dari gate ya, untungnya tuh terus terang bukan ngomong kita, untungnya itu kita karena bisnis kelas kita duluan keluar. Oke. Nah petugas Turkisnya udah nunggu tuh, Amsterdam katanya. Kita ya tunjuk tangan gini ya, terus kita 3 orang tuh dikejar nih, lari kita disuruh kan, kita naik lift, lari cepat-cepat karena tinggal 25 menit katanya, lari. Aduh jauhnya minta ampun, dari kita mendarat sampai sana jauhnya minta ampun. Oke. Kita jalan-jalan disuruhnya lari, udah barang saya cukup banyak ya, ranselnya ya cukup banyak, ada mantel, ada segala macem, lari. Akhirnya sampai di sana, ternyata orangnya masih antri, dan karena cuacanya buruk, katanya dia delay lagi pesawatnya, delay hampir 1,5 jam. Oke totalnya. Nah kita akan berdedean lagi, gimana nih, pasti udah lewat nih 48 jam dari PCR kita, ya kan. Kita dedean, ya udah kita kita lihatlah, kita ada pasrah kan, udah perjalanan. Nah begitu sampai di Amsterdam itu ternyata antrian untuk biasanya ya zaman normal sebelum pandemi ya, itu antrian udah kayak panjang kali ini enggak. Jadi cuma pesawat kita turun, sepanjangnya masih oke lah sama kita. Mungkin tuh karena dia buka hanya beberapa jalur. Terakhir waktu kita antri di middle, di tengahnya itu petugas imigrasi di bandara Amsterdam itu dia buka jalur untuk yang paspor EU sama yang punya ID EU. Oke, jadi kita terpotong lagi, kita lebih pendek. Nah sampai di sana saya juga bilang sama suami, aduh deh udah kita 3 orang 1 counter. Cuma anak saya nggak setuju, jangan, kata dia karena visa student, kita visa turis. Ya sudah, tapi anyway ternyata 2 staff yang buka 2 counter, anak saya di kiri, kami dan suami di kanan. Nah
Dia cuma tanya yang biasa-biasa aja. Oh ya, sebelum saya lupa, itu yang form yang kita print itu ternyata juga dibagi waktu sama Turkish Airlines penerbangan dari Istanbul ke Amsterdam, kita dikasih. Jadi teman-teman yang kelupaan print form itu is okay, karena nanti dikasih juga dan kita isi. Nah, sampai dengan di imigrasi itu kita udah selipkan e-health kita sama vaksin declaration sama surat vaksin kita. Oke, ternyata itu nggak ditanya sama mereka atau dicek atau surat vaksin nggak kita kasih lihat ya. Cuma e-health sama vaksin declaration aja. Oke, nah dia cuma tanya ngapain di sini, kita bilang nunggu sampai kapan, kita bilangin kan, mana tiket pulangnya, nah kita kasih tunjuk, kita bilang kita pulangnya dari Barcelona, oh dari Barcelona, ya udah terus di stempel lewat. Nah demikian juga anak kita, jadi sebenarnya jadi terus terang nggak ada apanya yang seperti kita takutkan, seperti tadi PCR kita daluarsa karena 48 jam, ternyata enggak, gampang banget, yang seperti kita dalam masa normal sebelum pandemi itu sama persis prosesnya, malah lebih cepat karena nggak ada antrian yang luar biasa ya. Nah begitu sampai kita nunggu koper kita cukup cepat juga, terus kita beli tiket train pakai mesinnya dari Schiphol ya, Amsterdam Airport ke Maastricht. Nah itu kita balik, tapi mereka mesinnya itu nggak terima cash, jadi harus dengan kredit card. Jadi teman-teman harus punya kredit card ya, di tap kita beli. Harganya sekitar 83 orang 86 atau 87 euro. Nah kita naik trennya. Nah naik trennya ini juga satu problema kita, karena koper kita terus terang yang besar itu 4, oke, yang kecil 1, belum lagi satu tentengan, satu mie instan Indomie yang wajib ya kita bawa kemana-mana, dia cukup SD. Nah dari stasiunnya itu untuk naik ke trennya itu berubah tangga juga, dia agak naik sedikit gitu. Nah kita mesti angkat satu-satu tuh. Nah terus terang saya nggak ngangkat sih, suami sama anak saya ngangkat, ya kan. Nah begitu sampai di situ ternyata itu koper itu nggak ada tempat spesial untuk koper kita, ya ada hanya untuk sepeda. Akhirnya kita mesti nenteng lagi, dan tempat duduknya itu ada tangga tuh, nanti lihat di video saya ada video itu ada tangga, jadi kita mesti bawa satu-satu gitu. Aduh, pintunya kecil banget, jadi nggak terlalu nyaman kita, nggak terlalu. Saya pun heran nih, kok train airport kok kayak gini sih, nggak ada sediain bagasi untuk kita segala macem. Ya udah kita nunggu. Nah setelah itu perjalanan itu dengan train itu sampai Maastricht itu perlu 2,5 jam. Nah 2,5 jam itu kita udah bilang mas suami, udah deh nanti stasiun terakhir kita siap-siap aja angkat satu-satu supaya nggak terlalu gitu kan, apalagi kan banyak penumpang yang pengen turun juga, nanti kita menghalangi mereka. Nah akhirnya kita tungguin, kita berdiri 15 menit sampai dia di Maastricht, kita angkat satu-satu lagi segala macam. Nah begitu sampai di sana kita harus cari taksi ke tempat dari lokasi Maastricht Station sampai sana. Nah waktu ngangkat kopernya ke tempat taksinya itu jalannya juga nggak semut, itu jalannya jalannya nggak kayak aspal atau yang rata gitu ya, kotok-kotok, karena batunya seperti batu-batu gitu, kotok-kotok. Ya, yang punya koper sih siap-siap aja rusak sih, bisa jadi ya lebih cepat rusak bannya tuh, kotok-kotok. Akhirnya kita sampai ke tempat poolnya taksi. Nah orangnya cukup baik, cukup bagus ya. Waktu itu dia karena koper kita banyak, kita yakin tidak akan bisa masuk ke taksi yang kecil, tapi mereka akan berusaha ada diangkatnya. Ternyata memang nggak muat. Terus ditukarnya ke taksi yang lebih besar, Mercy apa tuh, van ya, kayak van gitu. Dia muat semua. Dan menurut mereka kalau taksi biasa itu kita naik dari stasiun gitu kena 13 euro. Kemarin kita kena 19 euro ya. Itu ya udah sampai sana kita juga capek segala macem, kita mulai bongkar-bongkar barang kita, dan akhirnya terkapar juga jam 8 malam. Jam 6 pagi kita udah bangun. Anyway, pesan saya ke teman-teman, don't worry too much ya. Kalau mau berangkat di suasana sini, karena mereka sangat welcome sama turis, karena itu salah satu support untuk ekonomi negara kan. Nah, yang penting dari awal kita siapkan kalau ke negara Eropa ya, beberapa negara Eropa sudah mulai membuka. Satu itu yang penting sekali, apakah kita sudah divaksin 2 kali. Itu pre-screening pertama. Dan kedua, kita sertifikat vaksin kita itu dalam bahasa Inggris itu udah pasti sekarang ya, yang bisa download dari Peduli Lindung. Itu vaksin yang diakui, hampir semua vaksin diakui. Yaitu, untuk Belanda. Untuk Belanda ya, khusus Belanda ya, karena beberapa negara Eropa ada yang tidak mengakui Sinovac, memperbolehkan Sinovac sama Sinovac yang buatan China. Oke, sementara kita kan banyakan Sinovac ya yang di awal-awalnya. Itu kalau pre-screening 2 ini vaksin udah divaksin, udah oke, lainnya seperti biasa. Gak usah don't worry too much ya. Seperti form tadi saya bilang, formnya bisa download atau dikasih, dan di maskapainya akan kasih kita waktu kita berangkat. Dan yang ketiga,
yang harus kita jaga benar itu, yaitu semoga kita negatif, karena kita nggak tahu negatif atau enggak ya. Oke, nah saya rasa sih, saya yakin tahun depan kalau memang negara atau beberapa negara sudah mengannounce akan berhidup dengan bersahabat berhidup berdampingan dengan corona, saya yakin untuk terbang tidak perlu PCR lagi. Ya, karena kenapa? Kita ini sudah siapkan semua, visa, vaksin segala macam. Nah, pas hari hanya kita positif. Kesel nggak? Kesel kan? Karena kita kan nggak tahu, kita kan OTG karena udah vaksin, bener nggak? Nah, jadi intinya, bukan intinya sih. Sebenarnya saya hanya menyampaikan bahwa saya yakin tahun depan itu kalau memang negara mendeklarasikan akan hidup berdampingan dengan corona, itu pasti PCR test tidak akan diperlukan lagi. Satu, ternyata negara Turki kalau kita terbang langsung ke sana, mereka tidak perlu PCR sepanjang sudah vaksin 2 kali. Oke, termasuk juga saya baca kemarin berita di UK dan Spain tahun depan juga akan memberlakukan kalau kita udah vaksin 2 kali, oke, tidak perlu PCR lagi, hasil PCR. Itu aja sih. Oke, teman-teman, itu aja info saya selanjutnya, dan kita akan membagi lagi sharing dengan teman-teman berita lainnya tentang mungkin perjalanan di pandemi ini. Oke, sampai jumpa teman-teman. Ini koper-koper kita gini banyak nih ya. Aduh, rempong deh kok gitu kan sekarang. Gawat, ini kita naik tangga lagi nih ke atas. Ini mesti bawa keluar, naik tangga lagi, terus turun tangga lagi di sini.